Analisis keabsahan CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Kronologi pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin bermula dari pertemuan antara Jessica Kumala Wongso, Wayan Mirna Salihin, dan Hani di sebuah kafe bernama Oliver Grand Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016. Jessica memesan tempat di sebuah meja bernomor 54. Kemudian Jessica membawa tas dan kertas, kemudian memesan es kopi jenis ala Vietnam dan 2 koktail. Tidak lama setelah seluruh pesanan diantar oleh penyaji ke meja 54, Mirna dan Hani datang secara bersamaan. Mirna meminum es kopi ala Vietnam yang sudah tertera di meja. Kemudian Mirna sempat mengatakan bahwa rasa es kopi ala Vietnam itu begitu tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Beberapa saat kemudian, tubuh Mirna jatuh dan mengejang, tidak sadarkan diri, kemudian mengeluarkan buih dari mulutnya. Setelah sang suami membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo, nyawa Mirna tak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Setelah keluarga datang, ayah Mirna yang bernama Mirna Edi Darmawan Salihin bergegas melaporkan kematian anaknya ke polisi sektor Tanah Abang karena dianggap tewas secara tidak wajar. Pada 10 Januari 2016, jenazah Mirna dikebumikan di Lingamukti, Kecamatan Kelapa Panunggal, Bogor, dan hasil pemeriksaan sampel menemukan zat beracun di dalam lambung Mirna, yakni sebuah zat korosif senyawa asam sianida yang membuat lambungnya rusak sehingga tewas dalam hitungan menit setelah menelan minuman itu. Definisi pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang meninggalkan nyawa orang lain. Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa. Kata nyawa dalam Kamus Besar Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Kejahatan tindakan pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP buku kedua bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan pembunuhan berencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP. Di dalamnya disebutkan sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Definisi alat bukti dan pembuktian. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya. Apabila hasil pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, dan sebaliknya, atau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, yakni dalam pasal 184 KUHP, maka dinyatakan bersalah dan dihukum. Sedangkan yang disebut dengan alat bukti setelah segala sesuatu ada hubungannya dengan perbuatan di mana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Mengalami macam-macam alat bukti telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Analisa dan kesimpulan. Hukum acara pidana. Analisis dan kesimpulannya adalah hukum acara pidana adalah hukum pidana formil adalah serangkaian aturan mengatur bagaimana caranya badan-badan pemerintah yang berkuasa seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan harus bertindak untuk mencari kebenaran dengan mengadakan hukum pidana material. Fungsi dari hukum pidana formil ini antara lain melaksanakan hukum pada material,
memberi aturan tentang bagaimana caranya negara menggunakan alat-alatnya dan memidana atau membebaskan pidana, mencari kebenaran dan menemukan fakta, melaksanakan hukum secara adil, menerapkan hukum berdasarkan pengadilan sebagai pedoman bagi polisi dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan, pedoman bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhi putusan, serta juga pedoman bagi penasihat hukum untuk menjadi seorang pembela. Adapun tujuan dan hakim acara pidana adalah mewujudkan cita-cita hukum nasional, yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kesimpulannya adalah bahwa CCTV yang digunakan di persidangan itu sah karena CCTV tersebut terpasang di tempat umum dan bukan semacam alat media yang tersembunyi ataupun secara pribadi. Adapun alat bukti berupa rekaman CCTV termasuk dalam unsur petunjuk ke pasal 184 KUHP.